Jumpa lagi dalam program Kaltim Update edisi Selasa 10 Maret 2020. Kaltim Update hari ini mengenai Musda Golkar ke-10 yang sempat tertunda, namun disebut-sebut sudah selesai memilih ketua di Jakarta. Nama Rudy Masud disebut mendapat dukungan kuat para pemilik suara dan tinggal disahkan saja dalam Musda. Simak informasinya. Nama Rudy Masud disebut-sebut terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Kalimantan Timur periode 2020 hingga 2025. Pemilihan dilakukan di Jakarta akhir pekan tadi dan berhasil menghasilkan keputusan musyawarah mufakat memberi kesempatan Rudy memimpin Partai Beringin di benua etam. Namun kabar itu dibantah oleh Sarkowi Faizahri selaku Ketua Tim Verifikasi Calon Ketua Musda 10 Golkar. Menurutnya, pertemuan di Jakarta adalah lobi-lobi yang dilakukan oleh calon ketua kepada pemilik suara. Sedangkan, Musda 10 Golkar belum dilaksanakan dan menunggu kecocokan penjadwalan dengan unsur Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta. Jadi di Golkar itu ketika ada calon, kader, atau non-kader yang mau maju, kan dia dipersilahkan melakukan proses lobby-lobby. Ya. Kan begitu. Karena nanti itu penentuannya tetap di Musda. Jadi proses lobby-lobby itu silakan dilakukan. Apakah misalnya Pak Isran mau melakukan lobby-lobby kepada pemilih hak suara, silakan. Rudy Masud mau melakukan lobby-lobby, silakan. Terus kemudian Pak Makmur mau lobby-lobby, silakan. Jadi terbuka saja gitu, melakukan lobby-lobby itu. Nah, bahwa kemudian dalam proses lobby-lobby itu ada mengkerucut ke satu nama, itu kan berarti sah-sah saja kan? Fair banget. Nah, fair saja dan boleh aja gitu loh. Berarti ada kesepahaman tentang visi dan program yang ditawarkan sehingga orang mendukung kan begitu. Jadi tidak ada masalah. Tetap prosesnya nanti adalah di forum Musda. Musda yang akan menentukan. Sebelumnya ada 7 nama yang mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Mereka adalah Rudy Masud, Sutamsis, Isra Nur, Rita Barito, Makmur HPK, Encik Widiani, dan Teresia Filipus. Dari 7 calon, hanya Isra Nur yang sekarang Gubernur Kaltim dan berasal dari bukan kader partai berlambang pohon beringin itu. Menurut Sarkowi, semua yang mendaftar menjadi calon termasuk non-kader seperti Isra Nur dipersilakan untuk melakukan lobby-lobby untuk dibawa ke Musda Golkar. Lah itu kan hasil dari proses pendekatan. Dan di Golkar itu memang sesuai dengan prinsip kita juga bahwa musyawarah untuk mufakat itu kan bagian daripada demokrasi juga gitu loh. Bahwa ada musyawarah untuk mufakat kemudian tercapai ke arah orang tertentu, ya silakan. Yang penting bagi kita siapapun calonnya itu dia harus punya komitmen untuk membesarkan partai. Terus kemudian dia punya waktu. Makanya di salah satu kriteria calon itu kan disebutkan ya bahwa dia harus punya komitmen untuk membesarkan partai. Kemudian dia harus menyediakan waktu, ya kan? Waktu untuk mengurusi partai, gitu kan. Terus kemudian punya program yang jelas bagaimana membesarkan partai, apalagi kita ini menghadapi pilkada. Otomatis kan salah satu parameter yang kita juga minta dari calon-calon itu adalah calon ketua itu nanti kalau sudah jadi, itu dia punya komitmen bagaimana memenangkan pilkada di Kalimantan Timur ini. Demikian Kaltim Update kali ini, saya Rosmi Rahma pamit undur diri.